Geser posisi Martin Paes, Emil Audero tidak sabar debut bersama timnas Indonesia. Erick Thohir izinkan pemain naturalisasi timnas Indonesia gabung klub Liga 1, Tom Haye OTW ke Persija. Resmi. Ipswich Town perpanjang kontrak bek Indonesia Elkan Bagot. Dikonfirmasi Patrick Kluivert, timnas Indonesia takkan tambah pemain jelang lawan Cina. Geser posisi Martin Paes, Emil Audero tidak sabar debut bersama timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, sudah sangat tidak sabar untuk menjalani debut bersama tim Merah Putih. Emil Audero akan menggantikan posisi dari Martin Paes saat timnas Indonesia melawan Cina. Martin Paes dipastikan tidak akan bermain dalam pertandingan ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5/6/2025. Kiper FC Dallas itu absen karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Absennya Martin Paes membuat peluang Emil Audero bermain membela timnas Indonesia sangat besar, sebab ia tinggal bersaing dengan Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Emil Audero sebelumnya sudah masuk ke dalam line-up pemain timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Namun, dalam 2 pertandingan itu kiper FC Como tidak bermain. Saya senang dan bangga bisa di sini. Saya cuma fokus pada pertandingan nanti, kata Emil Audero. Emil Audero menambahkan, ia akan bermain yang terbaik apabila diturunkan oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ia tidak mau menyesal selepas pertandingan berakhir. Hal yang sangat penting adalah tetap fokus apa yang bisa saya lakukan. Pastinya akan ada rasa emosional setelahnya. Tapi yang pasti saya bangga, ucap Emil Audero. Emil Audero senang bisa kembali ke Jakarta bersama timnas Indonesia. Ia sudah berlatih semaksimal mungkin di tim Merah Putih. Sebelum ke Jakarta, timnas Indonesia sempat menjalani TC di Bali. TC itu digelar pada 26 hingga 31 Mei 2025, saya punya kesempatan bermain pertama nanti. Jadi saya sangat senang, tutup Emil Audero. Erick Thohir izinkan pemain naturalisasi timnas Indonesia gabung klub Liga 1, Tom Haye OTW ke Persija. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan izin kepada pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia untuk gabung ke klub Liga 1. Ini berarti ada kabar bahwa Tom Haye bisa segera merapat ke Persija Jakarta. Isu Tom Haye merapat ke Persija sudah beredar di media sosial. Tom Haye saat ini sedang tidak punya klub usai dilepas oleh Almer City. Selain Persija, ada kabar Bayangkara FC yang tertarik mendatangkan Shane Patinama. Namun, Shane Patinama yang keluar dari KS Eupen memilih melanjutkan perjalanan ke Buriram United. Bali United juga tidak tinggal diam. Diam-diam Serdadu Tridatu mendekati Jordi Amat dan Rafael Struijk. Menarik ditunggu siapa pemain keturunan timnas Indonesia yang merapat ke klub Liga 1 untuk musim depan. Isu-isu yang beredar saat ini juga sudah disetujui oleh Erick Thohir. Kalau saya sangat terbuka saja, kan memang Liga 1 kita sudah lebih baik, ucap Erick Thohir. Meski sudah lebih baik, Erick Thohir mengakui Liga 1 masih banyak kekurangannya. Dengan hadirnya pemain-pemain keturunan timnas Indonesia, diharapkan bisa menambah kuat Liga 1 musim depan. Erick Thohir akan membahas perbaikan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada Kongres Biasa PSSI 2025. Erick Thohir juga membebaskan pemain keturunan timnas Indonesia untuk menentukan masa depannya. Ia tidak bisa melarang perginya pemain tersebut. Ia tergantung pemainnya saja, tutup Erick Thohir. Resmi. Ipswich Town perpanjang kontrak bek Indonesia Elkan Bagot. Klub Inggris Ipswich Town resmi mengumumkan mengambil opsi memperpanjang kontrak bek berkebangsaan Indonesia Elkan Bagot untuk 1 tahun ke depan. Klub telah mengambil opsi untuk memperpanjang kontrak bek Elkan Bagot selama 1 tahun lagi. Dengan bek muda tersebut kembali dari masa pinjamannya di klub League One, Blackpool, tulis pernyataan resmi klub, Senin. Kepastian ini akan membuat Elkan Bagot menjalani musim ketiganya bersama tim utama Ipswich Town yang harus rela kembali berlaga di divisi kedua sepak bola Inggris Divisi Championship. Elkan Bagot memiliki kontrak profesional bersama Ipswich Town hingga 30 Juni 2025 dengan opsi perpanjangan tambahan 1 tahun yang kini telah diaktifkan oleh klub tersebut. Setelah berhasil promosi ke tim utama, pemain berusia 22 tahun tersebut hanya tampil sebanyak 7 kali di berbagai ajang bersama Ipswich Town dan menorehkan 1 gol dari 570 menit bermain. Elkan memang merupakan produk Akademi Ipswich Town dan sempat beberapa kali dipinjamkan ke klub-klub divisi bawah kompetisi sepak bola Inggris. Pemain bertinggi badan 196 cm tersebut pernah dipinjamkan ke Kings Lynn 2021, Gillingham FC 2022 hingga 2023, Cheltenham 2023, Bristol Rovers 2024, dan Blackpool
2024 hingga 2025. Sementara itu, Elkan sudah mengemas 23 penampilan bersama timnas Indonesia di level senior pada berbagai ajang dan menyumbangkan 2 gol dari 1.691 menit bermain. Dikonfirmasi Patrick Kluivert, timnas Indonesia takkan tambah pemain jelang lawan Cina. Juru taktik tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert memastikan tak memanggil pemain tambahan jelang melawan Cina. Meski Garuda dipastikan kehilangan Sandy Walsh akibat cedera dan Eliano Reijnders absen karena alasan keluarga, timnas Indonesia lebih memilih memaksimalkan skuad yang ada. Timnas Indonesia akan bersua dengan Cina di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 mendatang. Menatap pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang, Kluivert sudah memanggil sebanyak 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali. Namun, ada beberapa pemain yang tak bisa mengikuti TC. Di antaranya ada Sandy Walsh yang mengalami cedera, dan Eliano Reijnders yang terpaksa absen karena urusan keluarga. Kluivert juga harus kehilangan Septian Bagaskara lantaran cedera. Namun, Septian sudah digantikan oleh Beckham Putra. Kluivert menegaskan sejumlah perubahan ini tidak berdampak besar untuk skuad timnas Indonesia. Dia memastikan tidak ada pemain baru lagi yang dipanggil menjelang laga melawan Cina. Kami sudah punya cukup pemain, tidak ada pemain baru, ujar Kluivert, karena saya hanya bisa punya 22 pemain dalam daftar skuad utama. Jadi beberapa pemain juga tidak bisa terdaftar, sambung pelatih asal Belanda itu. Kluivert memastikan akan meracik skuad utama dengan seksama. Para pemain yang terpilih nantinya diharapkan bisa tampil maksimal untuk timnas Indonesia. Saya harus menentukan pilihan dan memilih mana tim terbaik yang bisa saya pilih, tandasnya. Setelah melawan Cina, timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dua pertandingan itu krusial untuk menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat 4 dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Pasukan Patrick Kluivert masih mempunyai peluang untuk lolos langsung, atau melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.